Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita mengacu kepada beberapa narasumber dengan catatan 1001 catatan. Ya. Ki Wahyu, barangkali bisa ceritakan sebanyak ini kujang yang kita bisa lihat ini, mungkin ada beberapa jenis-jenisnya dan keperuntukannya dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Yuma. Menurut Pantun Bogor itu dulu namanya Pantun Pajajaran. Pantun dalam bahasa Sunda kuno itu artinya carita para raton. Ya. Pantun Pajajaran artinya carita raja-raja Pajajaran. Cuma lebih dimodern lagi ya, oleh pemantun kita Pak Cilom, jadi Pantun Bogor. Jadi lebih kesannya keren lah, modern. Karena kalau dulu orang dengar Pantun Pajajaran tuh kesannya mistis, Buddhis, nggak tahulah kayak apa gitu kesan Pajajaran. Tapi sekarang justru Pajajaran diangkat kembali kan gitu. Jadi lebih enaknya Pantun Bogor. Di dalam Pantun Bogor itu tercatat ada 6 jenis kujang. Mulai seperti gini, ini ciung. Kemudian ini urutan kedua kuntul. Ketiga jago. Keempat naga. Kelima badak. Keenam bangkong. Ini yang tertulis di dalam Pantun Bogor. 6 jenis 6 jenis. Bagaimana membuatnya, siapa pembuatnya, siapa pemegangnya itu nggak sembarang. Rakyat biasa tidak memegang kujang. Kecuali kujang untuk pemangkas. Kujang untuk menyacar semak belukar yang akan dijadikan lahan. Nah, 6 jenis ini adalah pegangan para punggawa dan mulai dari raja, pandita, dan para punggawa pemerintahan. Tahun 2012 sampai pertengahan 2013 adalah acara seminar atau diskusi karena kujang waktu itu akan dihakikan. Nah, saya diundang untuk yang kedua, seminar pertama tidak hadir, kedua tidak hadir, ketiga saya diundang. Kemudian diketuk palu, kujang menjadi 7 jenis, tambahannya ada kujang wayang. Tadinya 6 ya. Tadinya 6. Nah, karena gini barangkali ini semuanya ini kujang-kujangnya punya makna, punya arti. Peruntukannya Ki? Nah, contohnya gini. Ini kujang ciung ini. Kalau melihat kujang seperti begini. Seperti kepala burung seperti ya. Burung ciung atau beo ya, burung ciungnya. Beo gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau matanya 5, ageman atau simbol para bupati. Dan gerang serat, bupati itu bupati lah sekarangnya, wali kota. Dan gerang serat itu wakilnya, ya. Yang mata 5. Kalau yang mata 7 itu ageman para putra mahkota dan pandita, gitu. Mata 9 ageman raja dan brahmesta. Brahmesta itu pendeta agung kerajaan. Sini nggak ada. Kemudian yang kedua itu ini kuntul, kita lihat begini. Burung butul ya. Ya, ini ada yang ukuran agak besar, ya, ini agak ukuran. Betul ya. Nah, ini cepengan atau simbol patih dan para mantri. Patih dan mantri ini pembantu-pembantu raja. Iya. Sebenarnya nandung filosofi ini. Kenapa kuntul? Ini kenapa cium? Serdadunya mana nih? Nah, ini jago. Jago ini ageman atau simbol para balapati dan lulugu. Balapati itu panglima perang. Lulugu itu komandan pasukan. Jago. Kenapa ya seperti ayam jago? Lalu naga. Naga ini ageman atau simbol para kanduru dan para jaro. Kanduru itu kepercayaan raja. Nah, lihatnya seperti ini, kalau ini beda. Nggak dibalikin gini, ya. Siap. Malah jaro itu. Jaro. Kanduru itu kepercayaan. Kemudian kujang badak. Culanya 1 di tanah Jawa, badak cula 1. Ya. Masih ada peninggalan di ujung kulon. Iya. Sumatera culanya 2, Afrika 2. Cuma satu-satunya di dunia bercula 1 di ujung kulon.
Makanya ini dipakai simbol sebagai ageman simbol para sarawarsa anggota. Ya, sarawarsa itu atau anggota tukang panah itu mana aja tuh kerjanya. Tulup aja, tumbak karena senjata orang Sunda zaman dulu itu hanya satu sarapala itu panah. Ya. Kedua tulup, sumpit. Ketiga tumbak, sudah. Pedang tidak. Setelah ada Belanda baru ada pedang. Kemudian nih bangkong, kujang bangkong, lihatnya juga sama seperti ini. Bangkong itu kudu kodok. Jadi ini adalah ageman atau simbol guru. Guru itu ahli zaman dulu. Guru Sekar ahli bunga, guru Tangtu ahli menentukan waktu kapan kita bertani. Guru Tepa ya ahli membuat kujang. Ya. Tapi kalau ahli membuat bedog, golok, pisau sebagai sebutnya Pandai besi. Seorang pandai yang sudah bisa bikin kujang disebut atau diberi gelar Guru Tepa. Nah ini kujang wayang. Ini hanya sebagai simbol saja, ya. Lambang penyebaran agama Islam di tanah Jawa masuk ke tanah Sunda. Karena Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa menggunakan media wayang. Nah rupanya raja-raja Cirebon dulu kan bagian dari kerajaan Pajajaran sebelumnya. Ya. Kita juga bikin kujang, gitulah kira-kira. Tapi jangan kujang Pajajaran yang 6 itu, kita bikin kujang Islam gitu ini. Tapi ini juga tidak apa hubungannya dengan Islam wayang begini. Lebih dekat kepada Hindu kan? Iya. Cuman memang simbol saja. Karena Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa menggunakan media wayang. Dakwahnya gitulah kira-kira. Baik Ki, kalau yang ada di Tugu Kujang itu termasuk yang mana Ki? Kujang kuntul. Iya, matanya 4 ya. Kalau kuntul tidak berubah, matanya 4, sepertinya panjang. Itu simbol patih. Betul. Dan mantri. Seharusnya di Bogor itu ada kujang ciung matanya 9. Karena Bogor sebagai ibu kota Sunda abad ke-6. Iya. Seharusnya ciung mata 9. Saya juga pernah mengusulkan sama Ki Wahyu, wali kota itu. Untuk tidak menjadi kepenasaran juga masyarakat, karena ini alat-alat kujang ini adalah termasuk alat-alat yang memang sangat bubun, yang memang jarang. tanda kutip lah mungkin sebagian orang mempercayai bahwa ada kekuatan apa sebagainya. Barangkali supaya nanti bisa jelas apakah memang itu ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mungkin bisa menjadi orang, wah dengan kujang ini bisa, air kujang bisa berdiri ya. Ini sebagai ahlinya ini mungkin bisa diceritakan nih. Ya. Yang pertama saya memang masih pegang tetekon. Tetekon itu aturan adat yang tidak tertulis. Jadi ada cara-cara khusus, syarat-syarat khusus seorang guru tepa apabila akan membuat kujang. Yang pertama makanya selalu sampai sekarang juga siapa yang memesan kujang kepada saya harus ajukan data nama lengkap Anda, nama orang tua, bedal, hari lahir, dan profesinya apa. Yang menentukan kujang saya. Di sini pengalaman dari kopral sampai laksamana, sampai jenderal, sampai marsekal datang ke saya memesan kujang, mintanya nggak bisa. Bukan saya tidak butuh uang, harus dari saya datang. Tapi akhirnya semua nurut semua. Dari tukang orel tapi ke pengusaha di sini saya yang menentukan kujang. Nggak serta-merta. Calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, semua saya yang menentukan kujang. Mau dibayar berapa juga saya entar dulu, lihat dulu. Karena saya punya pesan adat yang nggak boleh saya lihat itu. Yang kedua, ketika saya akan memulai membuat kujang pesanan itu untuk seseorang itu ageman, saya harus dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Gitu atuh. Gitu ya. Nah, dulu saya tiap bikin kujang saya harus puasa. Bayangkan kalau setiap hari
orang bikin kujang sama saya harus puasa dulu. Apa jadinya? Tenaga dari mana saya? Satu itu. Kedua, saya sudah seorang muslim. Kan nggak sembarangan dong puasa sunat itu. Iya. Masa tibang mau bikin kujang aja kamu puasa, kata Allah, lo ikut ajaran mana itu? Kalau ikut ajaran guru saya harus seperti itu. Tapi kan saya udah muslim. Sekarang saya sesuaikan aja. Kapan saya tidak makan, tidak minum atau berpuasa? Ya setiap hari Senin dan Kamis. Disitulah saya mulai nafalan. Kemarin kan? Itu dari pagi sendiri sampai jam 11 saya nafalan kujang. Untuk pemesan tertentu. Kamis, Senin lagi datang. Sebenarnya saya bisa ini begini dibantu anak 2, 1 hari jadi bisa. Cuman kan nggak begitu aturan. Makanya suka pakai tiket kasabulan, 3 minggu baru beres. Wah, lihat aja daftar antrian kan. Nah, nanti kalau kujang ini sudah jadi, selesai, kita kasih nama kujang ini. Siapa namanya? Ya nggak sembarangan, saya harus ikutin tetekon juga. Ada acara-acara ritual bagaimana saya mendapatkan nama. Tidak serta-merta, oh si Sugimin udah nggak bisa. Tidak salah bisa. Satu nama apa sih? Maksudnya? Bisa diceritakan? Misalnya salah satu nama, siapa sih namanya? Nah, contohnya ini nggak dibawa ini sih, saya kan suka lupa. Kalau sana sih ada yang piagamnya ada, kalau di rumah ada. Nah, contohnya gini aja lah. Ada kujang yang kebetulan dapat nama Sabda Seba Prana. Ucapan-ucapan. Yang ucap sabda, terus apa tadi? Seba itu nganjang, pergi. Prana itu kekuatan. Di sini sudah ada berapa di Jawa Barat ini yang bisa membuat kujang. Hanya bisa saja. Tapi ketika saya ajak, kujang ada esensinya. Kujang ada hal-hal yang ada filosofinya. Itu mereka sedikit kurang tertarik, kurang perhatian. Karena mereka cenderung lebih kepada gua bikin nih supaya gua cepet laku gitu aja. Jadi lebih kepada komersialnya. Contohnya begini aja. Yang datang ke sini ini banyak tokoh-tokoh, sampai ke sini kemarin ada wakil bupati ke sini, itu minta kujang mata 9, mata 8. Nggak bisa begitu. Kan sini mata 9 itu kan 1.200.000-an. Mata 8 1.100.000. Tapi ketika saya lihat ini Anda tidak berhak atas itu. Anggota dewan. Beberapa anggota dewan. Keperuntukan tadi ya Ki ya? Iya. Anda berhak atas ciung mata 5. Kan murah. Hanya 750.000. Kalau saya saya ingin uang banyak, itu semua iyain aja. Yang kesini ngantri itu maunya mata 8, 9. Nggak bisa begitu. Tetap nggak dikasih Ki? Nggak bisa. Kan kita ada, saya nggak mau mengkhianati. Guru, ratu, wang atua karo. Guru, ratu, dan orang tua itu sama. Nggak boleh ditentang, nggak boleh harus dipatuhi. Mata 9 itu saya hanya boleh membuat 1 tahun 2. Bayangkan aja. Kalau hayang duit loba mah sebenarnya tiap minggu nyian mata salapannya loba kan. Mata 8 hanya 3 1 bulan, 1 tahun. Mata 7 4. Yang lainnya lihat, coba Anda lihat. Kan bisa aja kamu datang sini, bah saya pengen kujang, ya saya pengen mata 9, oh saya bikin, ada uang banyak saya dapat. Anda bikin 8, ini mata 9, kan uang saya lebih banyak dong. Tapi coba Anda lihat tuh. Ada pesan ya untuk masyarakat? Ya gini aja, sekarang sudah terbuka, kujang ini sudah, kalau dulu itu terbatas pemilikan kujang, sekarang karena kita sudah wawasan Nusantara, jadi siapapun boleh memiliki kujang, tidak terbatas. Cuma ya itu tadi, saya masih pegang aturan adat, ya masih pegang tetekon. Jadi boleh Anda memiliki kujang, ada orang Batak di sini, orang Cina berapa orang Bali bahkan, semua Brahmana Bali itu ngantri dari sana jalan, ada motor naik ke sini, datang. Hanya pesan kujang atau telepon saja, kita bikin aja. Ada DP-nya? No, saya tidak memerlukan itu sementara. Sampai sekarang ini ada yang DP-nya? Nggak ada. DP itu apa? Down payment. Tapi kalau dia mau ngasih duluan ya nggak apa-apa.
saya nggak pernah minta. Gitu aja. Oke Ki, terima kasih. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, mari sama-sama kita hargai, kita hormati pesan orang tua. Betul. Ya, ternyata tidak sembarang. Dan pemirsa, nampaknya obrolan kita hingga di sini dulu ya dengan Bapak Wahyu Apandi Suradinata, salah satu sosok pembuat perkakas kujang. Next, kita akan jalan-jalan lagi. Ya. Aki terima kasih. Sama. Tetap sehat, Amin, banyak amin, umur, amin. tetap berkarya. Amin, Beda. Satu hal sebetulnya saya ingin nanya, Aki juga menciptakan salah satu buku ya, cuma waktunya ya. Ya, gampang. Buku tentang aksara Sunda ya. Aksara Sunda. Oke, nanti di episode berikutnya kita akan kupas. Pemirsa, sampai juga di penghujung acara wawancara kami dengan sosok seorang ahli pembuat kujang yang ada di Bogor, tepatnya di Kota Bogor, Katulampa, Bapak Wahyu Apandi Suradinata. Sampai ketemu di episode yang akan datang, kita akan jalan-jalan masih di seputaran Bogor, ya. Oke, Adoy, Ya. pamit dong. Oh iya. Baik, pemirsa yang saya cintai dimanapun Anda berada, kami mohon pamit dan insya Allah kita akan ketemu di acara 1001 catatan. Oke, orang tua duluan. Ya. Duluan.